Halo semua, buat Anda para guru di sekolah swasta yang lagi siap-siap mau mengisi perencanaan kinerja, pas banget nih. Soalnya, kita akan bedah tuntas panduannya satu persatu, langkah demi langkah. Kadang-kadang ngisi dokumen perencanaan tuh bisa kerasa agak ribet ya. Tapi tenang aja, anggap aja ini kayak kita lagi bikin peta jalan buat pengembangan diri kita setahun ke depan. Nah, karena itulah kita ada di sini. Kita bakal lewatin setiap tahapnya bareng-bareng, biar semuanya jadi lebih gampang dan jelas. Udah siap? Yuk, kita mulai aja. Oke, kita masuk ke bagian pertama ya. Gimana cara mulainya? Tentu aja, langkah paling awal ya, login dulu ke sistemnya. Jadi, pas udah masuk ke halaman utama pengelolaan kinerja, pertama cari dan klik menu Guru. Udah? Terus, pilih peran Anda sebagai pegawai. Nanti langsung kelihatan deh tombol mulai. Tinggal klik itu dan Anda udah masuk ke formulirnya. Gampang kan? Cuma 3 klik buat mulai. Nah, ini dia nih, kita sampai di jantungnya proses ini. Nentuin tujuan profesional Anda. Ini bagian paling intinya dari semua perencanaan kinerja. Pertama yang akan muncul itu tugas pokok Anda. Kalau Anda punya tugas tambahan yang resmi dari kepala sekolah, misalnya jadi wali kelas atau kepala perpustakaan, nah disinilah tepat buat nambahinnya. Lanjut ke praktek kinerja. Kuncinya di sini, ingat ya, Anda cuma perlu pilih satu subindikator yang mau jadi fokus utama. Paling bagus sih pilihannya itu ngikutin rekomendasi dari rapor pendidikan sekolah. Tapi, kalau Anda ngerasa ada indikator lain yang lebih pas, boleh juga kok pilih yang lain. Terus, rapor pendidikan itu apaan sih? Gampangnya gini deh, anggap aja itu kayak cermin buat sekolah kita. Jadi kita bisa lihat capaian sekolah kita tuh udah sampai mana. Nah, dengan niat ke situ, pengembangan diri kita jadi lebih nyambung sama apa yang dibutuhin sekolah. Habis dari praktek kinerja, kita geser ke pengembangan kompetensi. Polanya mirip kok, pilih satu aja indikator kompetensi dari model kompetensi guru yang pengen Anda tingkatkan. Dan ini poin yang penting banget dan harus diingat. Proses ini tuh bukan kerja sendiri. Semua pilihan yang tadi Anda buat, baik itu praktik kinerja atau pengembangan kompetensi, itu wajib hukumnya didiskusiin bareng kepala sekolah. Kuncinya yaitu kolaborasi. Oke, lanjut ya. Kalau tadi kita ngomongin apa yang mau dikerjain, sekarang kita fokus ke gimana cara kita ngerjainnya. Ini soal perilaku kerja kita sehari-hari. Nanti di bagian perilaku kerja ini bakal ada beberapa aspek yang ditampilin. Tugas Anda simpel, dari tiap aspek itu, pilih satu aja perilaku spesifik yang mau Anda jadiin fokus pengembangan buat tahun ini. Dan, ya bener banget, kita ngomongin kolaborasi lagi. Jadi pilihan ini juga harus diobrolin dan disepakati bareng tim kinerja Anda, biar semuanya sejalan, gitu. Oke, udah hampir beres nih. Sekarang kita masuk ke babak final, rangkuman dan pengajuan. Di halaman rangkuman ini, gunain kesempatan ini buat ngecek ulang semuanya. Double check, triple check deh kalau perlu. Pastiin semua yang diisi udah bener dan sesuai sama obrolan bareng kepala sekolah. Ternyata ada yang salah atau mau diubah? Tenang, selama belum diajuin, masih bisa kok klik tombol ubah. Cuma, ingat ya aturannya, ngobrol dulu sama kepala sekolah sebelum ganti apa-apa di sistem. Nah, ini benar-benar poin krusialnya. Sebelum diajuin, kita masih bebas ngedit. Tapi sekali tombol ajukan itu diklik, udah deh selesai. Rencananya bakal kekunci dan gak bisa diubah lagi. Jadi pastiin Anda benar-benar yakin ya. Kalau udah mantap 100%, langsung aja klik ajukan perencanaan. Terus konfirmasi. Udah deh, tugas Anda di tahap perencanaan ini resmi selesai. Terus habis ini apa? Nah, sekarang bolanya pindah ke kepala sekolah atau tim kinerja Anda. Alurnya kurang lebih kayak gini. Pertama, Anda yang ngajuin. Kedua, kepala sekolah yang periksa. Ketiga, bisa jadi ada diskusi lagi buat finalisasi. Nah, kalau udah sepakat, baru deh Anda bisa mulai ke tahap pelaksanaan kinerja. Nanti, setelah disetujui kepala sekolah, Anda masih ada satu tugas kecil lagi. Kasih persetujuan akhir di sistem. Anggap aja ini kayak tanda tangan digital Anda, buat nandain kalau Anda siap tancap gas. Nah, itu dia tadi panduan lengkapnya. Gak terlalu ribet kan? Tapi ingat ya, semua proses administrasi ini kan cuma alat. Pertanyaan yang lebih penting buat kita renungin sebenarnya adalah, di luar formulir ini, kinerja apa sih yang benar-benar pengen Anda tingkatkan tahun ini demi dampak terbaik buat siswa-siswi Anda? Makasih banyak ya sudah menyimak.